Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran penjas hari ini kita akan belajar masuk ke dalam materi atletik, yaitu lari jarak pendek. Nah, untuk lari jarak pendek sendiri, apa sih yang kalian ketahui tentang lari jarak pendek? Ayo. Ya, lari jaraknya cuma pendek, nggak jauh-jauh gitu. Ya seperti itu kan lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan atau kecepatan yang penuh. Yang dimaksud penuh adalah kecepatannya itu benar-benar maksimal gitu loh. Karena ketika seorang sprinter itu mencapai finish, di mana pemenangnya itu ditentukan dengan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Sehingga seorang sprinter itu harus lari secepat-cepatnya sampai mendapatkan waktu yang paling singkat. Nah, untuk jarak lintasan sendiri di perlombaan lari jarak pendek yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, apa sih yang kalian ketahui yang dimaksud dengan start itu? Ayo, sebelum Ustazah jelaskan 3 macam start. Yang dimaksud start adalah suatu persiapan awalan seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Nah, tujuan utama start itu untuk apa? Ya, untuk mengoptimalkan pola lari cepat. Nah, untuk macam start sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah start pendek, yang kedua adalah start menengah, dan yang ketiga adalah start panjang. Nah, perbedaan ketiga ini adalah pada saat posisi badan, posisi kaki, dan posisi jari-jari. Nanti bisa dibaca sendiri yaitu ya. Perbedaannya hanya di bagian bentuk tangan, jari-jari, dan kaki. Lanjut ke teknik start lari jarak pendek. Yang pertama adalah aba-aba bersedia. Nah, untuk bersedia sendiri nanti itu tangan itu membentuk huruf V atau V, membentuk huruf V terbalik. Bisa kalian lihat ya, ini ya. Ini ya, bentuk tangannya ini bentuk tangan lutut itu satu kepal dengan kaki sebelah kiri. Nanti bisa dicoba ya kalian. Itu tangan itu harus di belakang blok atau di belakang garis startnya, paham? Nah, setelah aba-aba bersedia yaitu aba-aba siap. Untuk aba-aba siap sendiri nanti itu udah mulai lutut diangkat, badan juga dicondongkan ke atas, ke depan, serta baju agak maju. Pandangan ke bawah ya. Dari mulai start maupun mau aba-aba siap itu pandangan menuju ke bawah. Lanjut yang ketiga adalah babaya. Jadi aba-aba dari mulai bersedia, siap, ya. Ya itu artinya adalah pelari siap lari. Ini ada tahapannya ya, dari siap. Dari bersedia, siap, siap tadi diangkat badannya, kemudian ya, yaitu lari sekencang-kencangnya dengan dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, paham? Nah, setelah awalan persiapan yaitu adalah awalan pelaksanaan. Apa sih yang dimaksud dengan fase topang itu? Fase topang itu adalah bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Sehingga dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa skap topang itu kakinya ya, itu ada tahapannya kan kakinya, paham ya? Dari tahapan kaki itu bisa nanti dipraktekkan masing-masing ya. Kemudian yang kedua, teknik pelaksanaan itu ada fase melayang atau layang. Fase layang ini adalah gerakan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk penghambat kaki, untuk mempercepat kaki efektif menyentuh tanah. Jadi untuk fase layang ini adalah fase untuk efektifnya untuk menyentuh tanah. Maaf ya, agak begitu deh.
Nah, ini adalah fase mencapai garis finish. Untuk mencapai garis finish sendiri, itu badan yang dicondongkan itu ya adalah dada. Bisa dilihat ya, dada ini adalah yang paling dicondongkan untuk mencapai garis finish. Saat kita mencapai garis finish untuk lari jarak pendek ini, kita tidak boleh mengurangi kecepatan. Jadi harus tetap kecepatan penuh, dan yang paling diutamakan adalah dada itu yang menyentuh garis finish. Paham ya? Nanti ustazah lihatkan beberapa contoh dan cara melakukannya. Oke? Nah, ini adalah contoh gerakannya ya. Contoh ini dari MGMG PJOK Kota Yogyakarta. Nah, itu kalian bisa lihat kan, ibu jari dan jari-jarinya membentuk huruf V terbalik. Nah, tangan itu berada di belakang garis start. Bisa dilihat ya. Ini aba-aba habis bersedia, siap, terus ya. Nih. Ini adalah start jongkok yang panjang. Tadi kan ustazah sudah jelaskan ada 3 teknik start yang dilakukan, yaitu pendek, tengah, dan panjang. Ini adalah start yang digunakan adalah start panjang. Jadi lutut agak ke belakang. Sedia, siap, ya. Ya, dia akan lari secepat mungkin. Dan saat mencapai garis finish, dada yang paling diconjongkan ke depan. Kemudian kita lanjut ke contoh saat perlombaan ya. Ini adalah contoh salah satu saat perlombaan. Nah, untuk perlombaan atletis sendiri untuk nomor lari jarak pendek itu pasti akan disediakan sebuah block start. Block start nanti bisa dicari sendiri ya, block start itu seperti apa. Nah, block start itu yang di belakang itu loh, sebelum berlari-lari. Nah, seorang pelari akan lari secepat mungkin. Mungkin ini adalah 100 meter atau 200 meter. Nah, begitu ya gerakan untuk perlombaan. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.